Ya, selamat petang teman-teman semua. Balik lagi di Pokasi alias Podcast Ilmu Komunikasi dan Literasi bersama saya Nur Diva Kautsar. Di sore hari ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup spesifik ya teman-teman semua. Dia sempilan dari ilmu komunikasi juga, yaitu jurnalisme musik. Jadi untuk membahas tema ini, kita sudah kedatangan salah satu praktisi. Dia sudah banyak meliput acara musik, meliput konser-konser, dan dia juga pernah ke luar negeri, teman-teman. Sangat luar biasa sekali. Dia sekarang menjadi jurnalis di merdeka.com dan sekarang sudah hadir di samping saya orangnya. Ini dia. Halo. Mas Denny Marhendri, gimana? Halo Mas. Selamat sore. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Sehat dirimu, Pak? Sehat dong. Kayaknya kita terakhir sebulan yang lalu ya. Iya, kebetulan kan juga kantor kita kan mendukung sekali untuk WFH ya. Bukannya di tempat pancingan, Pak? Iya. Kali Progo loh. Iya. Sekarang kayak gitulah Pak, saya juga bersahabat dengan ikan. Ya. Bersahabat dengan orang itu kayaknya lebih ribet. Mending ikan ya, iya, praktis ya. Itu. Ya, jadi gimana Mas Lul? Gimana? Jadi gini, kita mau ngobrol soal ini. Aku ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong, santai-santai. Ngopi juga kan udah disediakan. Iya. Gini Han, kita sekarang ngobrol-ngobrol soal jurnalisme musik ya. Boleh. Sebagai. Tapi ini sharingan saya Pak ya? Ya. Saya nggak mau kelihatan bodoh kamera. Santai lah. Iya. Kita ngobrol santai soal jurnalis musik. Nah, dirimu kan sebagai praktisi itu kayaknya menarik kalau kita ngulik dari awalnya kamu tertarik itu gimana itu? Aku mengetahui ada yang namanya jurnalistik gitu. Maksudnya di dalam pikiran gue ya, itu 2014 sekitaran tahun itu ketika aku mulai berkuliah gitu di Jogja. Karena awalnya sih aku ini dulu seneng motret. Oh, dari potret? Iya, seneng motret, seneng pegang kamera. Aku harus mencari cabang dari hal ini nih, maksudnya dari hal memotret itu apa ya yang bisa digali lebih dalam lagi. Terus aku mencari kok aku menemukan sosok yang namanya Arbain Rambi. Oh, oke. Ya, dari Kompas. Ya bener, dari Kompas. Tapi sekarang beliau sudah pensiun. Redaktur foto. Ya, dulu waktu itu aku ngerti beliau jadi redaktur foto. Beliau itu juga liputan maksudnya liputan kejadian, liputan peristiwa event-event luar negeri juga. Tapi dia itu liputannya jurnalis foto gitu. Jurnalis foto. Ya. Terus aku bisa nih ya, aku ingin jadi kayak dia nih. Sosok role model. Iya, sosok yang jadi role model gitu. Terus aku kayaknya ngulik lagi terus aku kok mikir ya ini kepesimisan aja kali ya, jurnalistik itu kan dekat dengan literasi buku segala macam. Aku dulu bukan orang yang seneng baca buku gitu kan, aku gak seneng baca buku tapi kan cita-cita jadi jurnalis kan itu agak kontradiktif ya, berlawanan ya. Terus aku ya udahlah aku jalani aja apa yang aku seneng dulu, segala macam, tetap mengidolain beliau gitu. Aku lama-kelamaan kok ngerti gitu, setelah ngulik itu ngerti yang namanya jurnalisme musik. Aku seneng musik pada waktu itu sampai sekarang juga. Maksudnya aku seneng ngulik hal-hal berbau tentang musik gitu. Kebetulan juga aku juga berada di lingkungan musik di Jogja gitu, dekat dengan lingkungan musik, dan ada yang namanya kegiatan jurnalistik di dalam musik gitu. Iya. Terus aku mikir cocok nih gitu, bisa dikulik nih gitu. Dan juga kan sebenarnya itu juga nggak terlalu jauh dengan hobiku dulu ya, memotret gitu. Maksudnya masih hal-hal itu masih berkaitan gitu, berkelindan gitu. Terus akhirnya aku harus ngulik nih gitu. Terus 2000 berapa ya itu ya, 19 kalau nggak salah, 19 awal gitu, aku ketemu yang namanya Mas Kiki Pea itu wartawan Tribun dulu, tapi sekarang dia sudah tidak di sana.
dulu dia itu yang memperkenalkan aku di dunia jurnalistik. Karena aku kan bukan anak yang berkuliah atau mendapatkan ilmu jurnalistik. Aku kuliah di HI itu. Ya, oke, maksudnya dalam satu lingkup itu masih sosial dan Ilmu politik sosial. ya, sosial politik gitu. Tapi aku nggak mendapatkan ilmu-ilmu itu yang namanya yellow journalism, terus bla 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 dan teknis-teknisnya aku nggak pernah mendapatkan itu. Aku dikenalkan dengan dunia jurnalistik sama Mas Bang Kiki PA itu 2019 itu. Dia pengen membuat yang namanya media independen dulu. Media independen. Iya, di Jogja gitu, media independen yang basisnya digital, jadi pakai web, terus Instagram segala macam gitu. Aku bergabunglah menjadi seorang apa ya bilangnya reporter, dulu masih reporter bilangnya. Oh, media itu kayak ada ininya juga, reporternya juga. Iya, Oh, alah. jadi ada reportasenya gitu-gitu. Jadi kita nggak, kalau kebanyakan media sekarang kan yang kita ngomongin musik ya, media sekarang itu kan media yang contohnya lokal nih, media dapat siaran pers dari band, terus mereka tinggal unggah aja di katakanlah di Instagram seperti itu. Kalau aku dulu berusaha sebisa mungkin untuk meliput atau kalau enggak mengulas gitu, apa nih band ini gitu. Jadi enggak tinggal copy paste rilisan pers gitu. Terus aku 2019 itu aku diperkenalkan, diajari pelan-pelan gitu Sama Mas Kiki tadi. iya sama Mas Kiki. Terima kasih banget, pada akhirnya aku bisa ngerti nih, dan itu kayak apa ya, rotasi beratku itu loh. Ini kayak ada jalan yang harus aku tapaki gitu loh. Akhirnya aku menemukan nih gitu, tinggal aku gimana caranya istilahnya menjalani jalan itu gitu. Terus akhirnya di 2019 akhir gitu, ketika medianya yang media independen itu namanya Xcode ya, kayaknya tahu kamu ya. Awalnya Xcode itu PH di Jogja, ini film dan segala macam gitu. Ya, rumah produksi di Jogja. Terus jadi kayaknya media pada musik. waktu itu Kiki PA sama Pak Viko ini yang punya Xcode ini. Itu kayaknya memang dekat sih. Terus akhirnya si Kiki PA ini punya ide, gimana kalau Xcode ada medianya nih gitu. Tapi medianya ngulasnya soal musik. Kalau enggak sih dia kebudayaan, tapi khususnya Jogja seperti itu. Itu terus beberapa bulan di situ, 7 bulan di situ tuh. Masih di 2019. Iya, masih 2019. Ya media independen kan harus hidup dengan yang namanya investor. Ya. Kalau ya mau perputaran kapital lah Pak istilahnya gitu. Pada waktu itu kita nggak mendapatkan itu. Jadi memang harus berhenti pada waktu itu 2019 itu. Kita berhenti karena ya memang tidak ada pemasukan, otomatis web kan harus membayar domain segala macam kan. Ya. Itu nggak bisa gitu. Akhirnya ya sudah, akhirnya untuk saat ini mungkin dinonaktifkan ya Xcode ya. Tapi aku pernah lihat beberapa kali mereka masih upload di Instagram kok gitu. Itu terus. Itu terakhir soal apa kalau boleh tahu? Jadi kita itu seringnya terakhir nih kita sering buat konten sih. Pada akhirnya kita beralih ke konten digital, buat kanal YouTube. Iya, kanal YouTube. Kita interview dan di situ juga ada programnya Mas Sofyan Hadi, Devo. Ya, Mas Sofyan Hadi di situ juga jadi presenter, jadi pembawa acara beliau. Iya, bayangin kan kamu? Nggak bayangin kan? Vokalis death metal. Iya. Jadi presenter di acara media Xcode itu tadi. Terus akhirnya ya lama-kelamaan diajar pandemi. Sebelum pandemi itu aku udah lulus kuliah nih, 2019 akhir aku udah wisuda. Kayaknya aku harus mencari sesuatu yang maksudnya yang beneran lah, maksudnya yang bisa menghidupi sehari pekerjaan tetap lah istilahnya. Ada tawaran buat masuk di KLY Group itu. Nggak tawaran sih, maksudnya ada selebaran gitu loh. Ada lowongan. Muter-muter ya saya ngomongnya. Terus ya udah aku apply, kok masuk. Ketemu Anda ini. Merdeka. Ketemu Anda. Masih ingat ya kamu? Masih dong. Kan dulu saya nanya, Mas suka metal ya? Iya, saya pakai baju apa tuh Pak? Dulu waktu itu Cannibal Corpse. Betul. Saya familiar, wah ini kayaknya anak metal. Betul. Dan itu Anda loh orang pertama yang tak ajak ngobrol di sana. Serius Pak.
karena dulu ini mengulas balik lagi ya. iya. Karena mungkin ya kebetulan saya juga suka musik kan ya, jadi kayak ada semacam kedekatan dari segi hobi atau musik itu tadi. Wah kayaknya bisa nih nyambung ngobrol sama ini. Akhirnya saya berkenalan. Kamu kan sama si siapa itu namanya yang tinggi itu? Si Raka. Raka. Enggak. Kayaknya dulu. Belum. Iya. Cuman yang apa namanya? Yang mencuri perhatian. Ya bisa dibilang gitu ya Anda gitu. Masih ingat apa Cannibal Corpse itu? Cannibal Corpse. Terus mas seneng metal ya kan ngomong. Terus itu ada orang yang tahu metal nih. Saya kan bergidik. Waduh tanya-tanya kan. Terus kan saya. Waduh deg-degan. Iya, deg-degan nih terus saya. Sekarang jadi teman sebangku. Semeja gitu ya, Pak. Semeja. Terus bangku sekolah. Iya. Terakhir saya mana apa tadi? 2019 akhir saya udah bukan nggak di ekskop lagi, tapi ya itu kan media orang sudah mungkin tidur siang ya, mungkin ya dibilang tidur siang dulu, nanti mungkin suatu saat akan bangun gitu di kesempatan yang lebih baik. Akhirnya ya udah saya di Merdeka pun akhirnya saya bisa menjalani pekerjaan yang dari dulu pengen saya impikan ya, walaupun belum murni 100% menjadi jurnalistik ya. Menjadi jurnalis sebuah di sebuah institusi ya. Tapi saya rasa ini adalah permulaan gitu. Ya semua kan diawali dari nol ya, Pak ya. Iya. Gitu sih. Melangkah gitu. Iya, terus akhirnya ya ini kayaknya stepping stone saya gitu loh, Pak. Yang saya tentunya juga pada akhirnya nanti pun saya menjadi apa yang saya pengen gitu dan berguna bagi lingkungan. Wow. Iya. Ngomong apa sih? Gitu. Tapi enggak gini. Anda di Merdeka itu kan banyak nulis soal musik juga kan ya? Masih terpengaruh sama Xcode enggak sebelumnya? Kalau awal atau gimana cara dirimu mempraktikkan jurnalistik musik itu di Merdeka itu? Kalau masih ngikut awalnya iya, Pak. Awalnya iya. Saya gini, kanal berita online ya, Pak. Ya katakanlah di Merdeka itu kan nggak mungkin kita nulis banyak banget itu. Siapa yang mau baca gitu loh, katakanlah seperti itu teknisnya. Saya dulu gitu banyak banget. Hampir ada 700 sekian kata gitu. Dalam satu artikel. Masalahnya siapa nih yang membaca kayak gini nih? Akhirnya saya merubah kebiasaan itu menjadi sekarang gini, aku menulis di Merdeka itu nggak terlalu teknis banget. Maksudnya aku masih nulis di hal-hal yang berkelindahan soal musik, tapi dengan balutan tren. Maksudnya orang awam pun ngerti gitu loh. Apalagi sekarang kan didukung dengan banyaknya musisi yang buat kanal YouTube nih. Iya kan. Itu kayak menjadi suatu oase gitu. Aku dulu mikirnya gini, sebelum aku jauh ada di Xcode, di Merdeka, aku cari bahan, maksudnya dengan kesenanganku ini di mana gitu loh. Ya kan? Dan belum terfikirkan ya kalau YouTube, media sosial dan lainnya. Belum terfikirkan hal itu gitu loh. Terus akhirnya kok sekarang kanal atau industri YouTube itu berubah gitu. Shifting gitu. Akhirnya banyak musisi-musisi yang buat kanal YouTube yang mungkin didukung sama pandemi juga. Beliau musisi-musisi itu kan juga akhirnya kan nggak manggung karena ya pandemi segala macam. Mereka butuh kesibukan yang masih berkaitan dengan apa yang mereka senangi. Akhirnya di YouTube diekspresikan. Contohnya ya Elaso, terus Arman Maulana, terus Ahmad Dhani juga gitu. Akhirnya pun idola saya waktu itu dia bisa banyak bercerita. David Bayu juga dia punya kanal YouTube, banyak berbagi gitu loh. Gitu akhirnya ya itu tadi saya bisa menulis artikel dengan balutan yang tren gitu. Maksudnya aku kan juga di Xcode juga di kanal tren ya, Pak ya. Kanal tren itu kayak relate gitu loh, jadi nggak terlalu jauh gitu loh. Gitu akhirnya ya itu tadi saya bisa menulis artikel dengan balutan yang tren gitu. Maksudnya aku kan juga di Xcode juga di kanal tren ya, Pak ya. Kanal tren itu kayak relate gitu loh, jadi nggak terlalu jauh juga seperti itu. Dan ya mudah sih. Terus akhirnya sejak 2019 sampai sekarang 21 itu udah 2 tahun, aku udah mulai menemukan nih, kayaknya aku harus
menulis dengan format seperti ini. Aku menulis dengan format seperti itu. Gitu. Tapi kalau di Xcode itu dulu dirimu banyak ngutip narasumber itu dari mana? Maksudnya liputan langsung atau dulu sempat pakai media sosial juga? Kalau dari Xcode itu aku kebanyakan dulu liputan seni, acara seni. Karena kan malah seni ya? Acara seni. Tapi kan di situ banyak musisi-musisi juga ya. saling bertebaran tuh gitu. Kalau di Jogja itu mungkin acara-acara seni itu kayak ya istilahnya festival banget lah. Festival banget, maksudnya di situ semua lini, semua hal itu ada di situ. Aku dengan mudah bisa mengakses para musisi-musisi lokal di Jogja pada waktu itu. Aku mau interview apa nih, tinggal aja cari siapa nih besok yang datang nih. Iya. Aku mau siapa nih yang datang, tapi juga nggak menutup kemungkinan acara musik. Banyak juga aku dulu juga liputan acara musik, tapi kebanyakan acara seni. Oke. Berarti kan dirimu banyak ketemu secara langsung juga kan sama musisi-musisi juga. Nah itu juga kayak dulu kan katakanlah Sofyan Hadi, Pak. Dulu aku idolain beliau sejak SMP gitu loh. Ya. Sejak SMP akhirnya aku bisa kerja sama dia gitu kan. Ketemu langsung ngobrol apa aja loh. Ngobrol apa aja itu kan kayak ini dulu nggak pernah terpikirkan nih gitu. Sekarang bisa kerja bareng, maksudnya dulu bisa kerja bareng, dulu bisa ngobrol sepuasnya, ngopi bareng, rokok bareng. Itu kayak menurut gua hak istimewa lah istilahnya. Itu sih. Nah, itu kan jadi salah satu ini juga ya, maksudnya modal utama dari si jurnalis musik itu sendiri kan, si wartawan musik itu sendiri, gimana cara mereka mendapatkan narasumber, gimana cara mereka menjalin relasi dengan narasumber gitu. Tapi sebagai seorang praktisi juga kan perlu ya memperhatikan kaidah-kaidah atau misalkan ya pedoman jurnalistik yang dia harus independen, yang dia harus tetap cover both side misalkan gitu. Nah itu gimana dirimu istilahnya menjaga jarak tapi tidak mengaburkan pertemanan gitu loh. Itu kan jadi salah satu ini juga perhatian ya. Ya gimana cara aku dulu menjaga jarak ya adalah ketika gini, aku dulu selalu diskusi sama banyak musisi di Jogja gitu. Gimana sih kita menyampaikan kritik musik tetapi nggak menyinggol perasaannya dia gitu loh. Jadi hanya ngomongin soal musiknya tidak menyinggung di ranah pertemanannya gitu. Ini kan sebuah hal yang profesional gitu loh. Dia bermain musik dan aku adalah seorang jurnalis musik gitu. Gitu loh. Aku nggak bisa harus condong ke sana, harus bias ke sini kan nggak bisa gitu loh. Aku sering dulu konsultasi gitu, tapi kebanyakan di Jogja ini beneran ya, kebanyakan orang Jogja itu lebih senang kalau misalkan kritiknya itu disampaikan secara nggak langsung, maksudnya nggak secara publik. Gitu. Misalkan Mas Rul kan juga band metal juga kan. Kalau band metal yang sering juga rilis karya kemarin, kaset ya terakhir ya, EP ya, demo album ya. Terus aku sempat juga beli rilisannya dia. Terus makasih loh Pak. Oh iya sama-sama. Saya juga gimana gitu, terpaksa. Terus kalau misalkan aku mengkritik, orang-orang sini tuh kebanyakan senangnya disampaikan secara, maksudnya nggak secara publik gitu loh, maksudnya secara langsungnya tuh nggak langsung. Jadi istilahnya cuma empat mata gitu. Sambil ngopi mungkin ya, nyantai gitu. Oke. Gitu. Mungkin nggak cuma di Jogja aja ya yang aku melihatnya gitu. Di Jakarta pun dulu sempat ini, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu Bara Suara rilis album kedua. Bara Suara, Iya, Bara Suara rilis album kedua. Banyak yang mengkritik soal perubahan komposisi musik, formula gitu, yang sangat berbeda di album pertama. Nggak ada percikannya gitu loh, maksudnya album itu nggak gigit gitu loh. Banyak yang ngeritik gitu. Tapi ya gimana lagi, itu adalah ekosistem gitu. Musik dan jurnalistik musik itu sangat bahkan nggak ada jurang pemisahnya. Bahkan nggak ada jurang pemisah. Dan mungkin gitu, kalau kita melihat lebih jauh lagi,
seorang musisi dan jurnalis itu bisa saling mutual, maksudnya saling ini nih apa namanya simbiosis mutualisme gitu. Gitu. Kalaupun jelek ya berarti ya memang kalau misalkan mau dikritik secara babat habis gitu, ya berarti ya itu memang musiknya seperti itu dan si jurnalis ya seperti ini. Mungkin adalah si jurnalis ini punya selera sendiri. Iya. Itu loh, si jurnalis punya selera sendiri yang mungkin nggak pas dengan si musiknya si musisi tersebut gitu loh. Kalau misalkan mau jaga jarak, menurutku juga nggak bisa. Menurutku ya itu adalah maksudnya nggak bisa secara gini. Seorang pertemanan ya udah itu akan terjalin dalam pertemanannya sendiri gitu. Musisi dan jurnalis gitu ya sudah, itu adalah suatu hal yang jalurnya berbeda. Oke. Jalurnya berbeda ya udah, mereka akan berjalan di jalur yang berbeda tapi beriringan. Seperti itu aja gitu loh. Nggak bisa misalkan aku mau mengkritik Gelgaksar gitu, band metalmu gitu, ya udah aku ngeritik aja gitu loh. Dan seharusnya menurutku dari mata jurnalis ya, seharusnya kritik itu diterima, oh ternyata seperti ini. Ternyata orang melihat seorang jurnalis yang punya kapasitas, misalnya kapasitas ini mengkritik musikku tuh seperti ini gitu. Dan itu seharusnya diterima secara lapang dada. Pertemanan nggak perlu dipikirkan. Ya, tetap berjalan gitu loh. Kalau kita selalu menjaga pertemanan nih gitu, industri itu atau ekosistem itu nggak berjalan dengan baik, pincang mungkin. Iya sih, iya kan. Pernah nggak kamu Gelgaksar dikritik start di babat habis gitu? Nah, kalau aku sendiri sih belum dengar sih, tapi gitarisku pernah, dan itu pun sama lewat empat mata. Jadi nggak ketemu langsung gitu. Ya. Gitu. Maksudnya kayaknya sih memang yang kritiknya juga yang mungkin Gelgaksar harusnya begini. Dia mungkin punya rasa nggak enak juga kan sama ini dan waktu itu dikritik apa? Teknis atau gimana? Teknis sama ini benang merah soal isu soal musiknya sih. Gitu. Jadi setiap lagu itu nggak sebenang merah gitu loh. Iya. Tahuku gitu. Tapi ya kalau menurutku ya bagus. Maksudnya itu bisa jadi pembangun dari si musisi itu sendiri. Dan apalagi kan musiknya Gelgaksar dalam musik yang segmented sekali. Iya. Maksudnya bukan musik yang bisa dinikmati secara luas gitu loh. Dan itu sasaran empuk. Gitu loh. Iya. Apalagi yang mengkritik jurnalis metal nih. Ya, yang punya yang punya kapasitas untuk mengkritik gitu loh. Masalahnya kan itu, kalau misalkan jurnalis ini nggak punya kapasitas untuk mengkritik, bisa di counter dari bandnya. Ya. Masalah kan seperti itu sih yang bisa dibilang ekosistem yang baik di dalam musik antara jurnalis dan musisi. Seperti itu. Berarti ya intinya tetap ini ya, tetap penting menjaga jarak ya, jarak dalam artian profesionalisme sebagai jurnalis dan profesionalisme sebagai musisi itu tetap dijalankan masing-masing dengan catatan tetap menjaga relasi pertemanan. Iya. Dan gini, aku beberapa tahun lalu ada seorang musisi Jogja gitu. Aku lupa namanya siapa. Dia juga cukup senior gitu. Di dalam satu ruang diskusi itu, aku ngobrol sama dia. Gimana sih kalau misalkan bandmu ini dikritik secara, kalau misalnya kamu ngeluarin karya bisa mungkin nggak dikritik secara total-totalan gitu, entah di babat habis atau dijunjung setinggi-tingginya gitu. Dia pun selalu ngomong ya udah nggak apa-apa gitu, kritikan itu bebas gitu. Kamu mau buat kritikan secara membabat habis gitu atau memuji setinggi-tingginya silahkan, asalkan kembali lagi kamu punya kapasitas untuk menulis. Tapi kembali lagi corongnya mau kemana nih, mau ke yang teknis gitu kan, banyak nih karya itu kan bisa dilihat dari banyak sudut pandang kan, dari teknis, dari isu apa yang mau disampaikan gitu, dari konsisten si pengkarya itu tadi ya, seperti itu. Nah kan tinggal mau kritik apa gitu sih. Terus kalau itu kita ngomongin musik segmented ya Pak ya, beda kalau nggak tahu, aku nggak tahu juga bagaimana jurnalis
jurnalis kritik musik yang bisa dinikmati semua orang, musik pop gitu. Itu tentunya akan lebih, menurutku akan lebih dramatis lagi. Dramatis gimana tuh? Seorang ini jurnalis, katakanlah jurnalis yang ngerti semua industri musik, kritik musik pop. Musik yang sekarang digandrungi banyak anak muda, K-pop. Mau ngeritik babat habis. Si jurnalis saya rasa butuh mental sekuat baja gitu. Karena fandomnya ya, yang cukup banyak ya. Iya, dan mereka sangat total, gila-gilaan, dan ya tadi die hard istilahnya untuk membela idolanya. Itu terjadi di tahun berapa ya? Sorry, Titanic itu, film Titanic 98. Enggak, Titanic kayaknya 9. Sekitar 94 ya. Celine Dion pada waktu itu punya karya yang itu soundtracknya itu loh, My Heart Will Go On apa itu loh. Ya, My itu kan Heart Will dikritik, Go On. Iya, dikritik sama praktisi-praktisi musik di seluruh dunia. Ya kembali lagi gitu loh. Musik dulu orang-orang bilang orang ekspertis musik dulu pada waktu itu ya ngomong bahwa musik pop itu ya cuma musik musik yang enggak ada value-nya gitu loh, enggak ada nilainya. Iya kan? Karena apa? Karena kembali lagi si referensinya si jurnalis musik itu adalah referensinya rock. Ya kan, musik-musik segmented tadi. Karena saat itu memang banyak musik-musik rock. Gitu, kembali lagi si sudut pandang jurnalis tadi seperti itu. Gitu sih. Nah, berarti kan kalau misalkan kayak gitu ada semacam pengaruh kan antara caramu atau cara jurnalis musik bekerja dengan preferensi musik yang dia punyai itu. Nah, sebagai praktisi nih, dirimu memisahkan hal itu gimana itu? Karena gini loh, misalkan ya, katakanlah penggemar berat Cannibal Corpse tadi atau Morbid Angel. Nah, terus tiba-tiba disuruh nulis soal misalkan Halloween yang glam, enggak speed metal gitu kan, terus atau Motley Crue yang glam. Itu kan kayak semacam berlawanan kan dari dan mungkin si jurnalis musik ini preferensi soal glam atau di luar death metal agak kurang mungkin. Agak kurang. Nah, menurutmu itu gimana bijaknya? Kalau bijaknya terkait preferensi musik tadi loh ya. Kalau bijaknya bijaknya secara teknis si jurnalis ini harus ngulik nih apa sih yang namanya katakanlah death metal, apa nih Cannibal Corpse, apa nih Death Angel, Morbid Angel segala macam, ngulik gitu ya. Maksudnya dan dia harus, dan nggak hanya di teknis musik dong. Iya, dan dia juga harus ngerti apa garis merahnya, mau katakanlah mau mengkritik apa mau mengulas. Sebenarnya harus tahu dong. Enggak beda yang, mengkritik dan mengulas. Iya, enggak yang pada akhirnya nanti dia menciptakan sebuah tulisan yang out of the topic gitu loh. Bahasnya apa tapi larinya kemana-mana gitu kan. Gitu. Dia akan secara luas mengulas. Ini bijaknya ya Pak. Dia akan secara luas mengulas kalau kita ngomongin glam rock. Musik-musik slow rock atau gimana gitu. Dia akan luas. Tapi kalau misalkan nih dia mau mengulik yang lebih segmented lagi atau genre lain, ya kembali lagi bijaknya dia akan mengulik gitu. Toh juga itu akan menjadi referensi lagi kok buat dia gitu. Memperkaya nggak rugi juga khasana musik kan. Iya, nggak rugi juga. Tapi kalau mau mengkritik ya kamu balik lagi mau lihat dari sudut pandang mana nih gitu. Secara misalkan kita mau mengkritik Cannibal Corpse yang lagunya dari album katakanlah album 2013 itu apa yang aku nggak update sih. Iya Cannibal Corpse aku nggak. Cuman yang jelas dia perubahan musiknya kan kelihatan banget. Iya. Katakanlah orang yang mau memandang Motorhead, yang mungkin dari album awal sampai album terbarunya gitu, dia akan seperti itu aja. Beda dengan yang katamu tadi Cannibal Corpse yang punya dinamisme kan. Iya. Orang akan melihat nih, ini loh Cannibal Corpse ini loh, dia punya dinamisme dalam bermusik, beda dengan Motorhead yang kayak gitu-gitu aja. Fansnya Cannibal Corpse, fansnya Motorhead gak terima dong. Ya gak bisa dong.
Lemmy is my god gitu loh. Iya. Iya, apapun katamu ya Motorhead for life gitu loh. Nggak bisa ketika aku yang kamu ngomongin Cannibal Corpse gitu. Ya udah itu ranahmu sendiri gitu. Ya kembali lagi itu kan sudut pandang jurnalis gitu. Ya terserah dia, kita mau bicara teknis dan mau itu kan istilahnya kan pembanding gitu. Mereka juga berada di sebuah mangkok yang sama kok, metal kok, walaupun mangkok-mangkok kecilnya kan banyak gitu di dalam subgenrenya. Iya, seperti itu. Iya. Lagi kita mau membandingkan apa, kita mau membahas apa, seperti itu. Ya mungkin sebagai penikmat musik kadang kan ini kita kacamata penikmat ya. Iya. mau dengerin dari beda genre aja mungkin kan, katakanlah gini, anak K-pop misalkan itu suruh dengerin musik metal kan Ya. kaget pasti. Iya, Pun jurnalis musik juga ketika awalnya dia meliput soal permetalan yang memang dia punya passion di situ, terus tiba-tiba dia harus meliput musik reggae misalkan. Iya. Nah itu kan Marley dong ya. iya itu kan walaupun ketika sudah ngulik kan kadang pengaruh juga ya mungkin ya di output yang akan kita tulis. Nah itu apa, gimana menurutmu gitu loh, supaya tetap sesuai standar dan tetap netral, tetap objektif. Oh iya, gak apa-apa, gantian wae.